Pak Muzani, yang saya hormati Ibu Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Ibu Puan Maharani. Ketua DPD RI yang saya hormati Bapak Sutan, Bapak Sultan, yang saya hormati para wakil-wakil ketua MPR RI, wakil ketua DPR RI, pimpinan-pimpinan lembaga negara, yang saya cintai, saya banggakan, Bapak Ibu Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, yang saya muliakan, yang kami cintai, kami taati, kami banggakan, para kiai, para ulama, para masyayikh, para asatid, para ibu nyai, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ki Haji Profesor Dr. Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Syuro DPP PKB beserta ibu nyai, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, Bapak kiai-kiai yang tidak mungkin saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, seluruh para ketua umum yang hadir. Ini wajib saya sebut satu persatu, tapi moga-moga kelihatan ini. Pertama, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Pak Prabowo, fatwanya Kiai Ma'ruf tadi jelas. Ideologinya Gerindra sama PKB sama, kira-kira begitu. Yang saya hormati Ketua Umum PDI Perjuangan yang diwakili Ibu Ketua, Ibu Puan Maharani. Terima kasih, salam hormat kepada Ibu Mega. Yang saya hormati Pak Bahlil Lahaladia, Ketua Umum Partai Golongan Karya. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat, Pak AHY. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bang Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Presiden PKS, Pak Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Pak, ini ketua umumnya atau sekjennya ini? Mohon maaf, Pak PLT Ketua Umum. Soalnya bajunya sama-sama hijau jadi. Ketua Umum Partai Gelora, Pak Anies Mata. Ketua Umum PSI, ada. Selamat logo baru. Yang saya hormati, sudah ketua umum semua ya. Oh ya, partai-partai yang diwakili. Partai Nasdem diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI, Pak Saan. Sama Ibu Wakil Ketua MPR, Pak Ibu Pangling saya. Seluruh perwakilan partai-partai yang hadir yang saya muliakan,
saya banggakan. Pertama, sungguh kami semua keluarga besar PKB amat sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh karunia dan nikmat yang diberikan. Pertama, hari ini 23 Juli 2025, tepat 27 tahun usia Partai Kebangkitan Bangsa. Yang kedua, bersyukur dan terima kasih, penghargaan yang tinggi, rasa hormat, diiringi doa semoga Allah memberikan limpahan rahmat, keberkahan atas kehadiran Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri, para ketua umum, para tokoh-tokoh agama, para kiai yang telah hadir. Ini merupakan kebanggaan, kebahagiaan yang luar biasa. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah memberikan imbalan yang lebih atas kehadiran Bapak Ibu para tamu undangan yang kami muliakan. Seluruh pengurus PKB yang hadir dari seluruh jajaran, baik yang hadir di ruangan ini, di beberapa tempat di hotel di Jakarta, virtual maupun seluruh kader di seluruh tanah air yang saya cintai, saya banggakan. PKB 23 Juli 1998 dideklarasikan secara resmi oleh para kiai, para ulama, secara formal dilahirkan secara organisatoris oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, wabil khusus ditandatangani langsung oleh Rois Am dan Ketua Umum Tanfidiyah Kiai Haji Abdurrahman Wahid beserta Kiai Ilyas Ruhyat beserta seluruh para pendiri-pendirinya. Semoga Allah senantiasa memberikan cahaya dalam kubur dalam husnul khotimah. Pada para pendiri, para perintis, para pejuang, para pengabdi dan pecinta PKB, mari kita beri hadiah doa dan bacaan Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberi rahman dan rahimnya. Lahumul Fatihah. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para tamu yang mulia, para hadirin, para kader yang saya cintai. Sebagai bagian dari partai politik yang lahir di era reformasi, menjadi bagian integral dari komitmen untuk membangun bangsa ini, PKB terus hadir dan berjuang memberikan makna sekaligus peran, dan kami akan terus melanjutkan perjuangan itu dengan satu tagline PKB solusi bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Presiden, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, di tengah kompleksitas dan ketidakpastian ekonomi global, kita akan menghadapi berbagai keadaan nyata yang tidak mudah. Berbagai persoalan ekonomi, politik, dan sosial yang terus akan menjadi tantangan serius ini membawa kita semua, bil khusus PKB, untuk kembali membulatkan tekad menjadi bagian dari solusi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu tema hari lahir PKB yang ke-27 ini, Indonesia Produktif, yang artinya Indonesia harus terus kita perjuangkan dengan berbagai upaya agar
siap menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah ini. Berbagai gagasan, ideologi, cita-cita yang telah tersusun di dalam berbagai dokumen historis PKB. Setelah kita pelajari, kita telusuri, dan harus kita implementasikan. Kita menemukan keadaan yang cukup menggembirakan, bahwa berbagai gagasan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia telah menunjukkan satu tekad bahwa pembangunan harus konsisten sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen yang besar Bapak Presiden kami tangkap sebagai ruh untuk konsisten di dalam semua langkah perjuangan politik sesuai dengan nilai-nilai, dokumen dan ajaran historis yang diwariskan kepada kita semua dari para pendiri bangsa, termasuk para pendiri PKB. Para pendiri PKB adalah para tokoh-tokoh ulama yang juga pewaris dan penerus para pendiri NU sekaligus para pendiri bangsa ini. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo dalam membangun bangsa hari ini, kita menemukan satu titik apa yang telah disampaikan oleh Kiai Ma'ruf, bahwa bangsa kita membutuhkan arah yang lebih istiqomah, lebih konsisten di tengah tarik-menarik gagasan pembangunan yang tidak menentu. Sejak Pak Presiden dilantik hari ini, kita menangkap dan meyakini insya Allah di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, Indonesia akan istiqomah sesuai ideologi dan cita-cita pendirian bangsa. Apa yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf adalah yang disampaikan oleh Bapak Presiden berkali-kali dalam berbagai kesempatan. Mari kita kembali kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 agar kita tidak pernah goyah dengan berbagai kesulitan dan tantangan-tantangan yang ada. Kita tidak boleh lagi percaya kepada siapapun, kita harus percaya kepada ideologi negara dan bangsa untuk mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Amanat yang disampaikan oleh Bapak Presiden kami kaji dalam berbagai forum-forum, baik musyawarah pimpinan, termasuk 3 hari terakhir ini dalam forum koordinasi seluruh DPC legislatif. Alhamdulillah legislatif PKB tahun 2024 Bapak Presiden meningkat tajam dari 1000-an menjadi 2.300 anggota DPRD dan 68 anggota DPR RI. Juga 85 kader yang berada di eksekutif, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota maupun wakil wali kota dan wakil bupati. Kekuatan yang ada di dalam PKB dalam 3 hari koordinasi menemukan satu tekad yang sama dengan amanat Bapak Presiden, bahwa PKB siap mengawal seluruh kebijakan Pak Prabowo dalam mensukseskan pembangunan nasional. Terutama kita menggarisbawahi bahwa amanat ideologis pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 harus diterjemahkan dalam kerangka teknokratis untuk kita bawa terimplementasi di dalam seluruh aspek-aspek pemerintahan dan kenegaraan. Insya Allah dengan semangat itu, kemandirian, kedaulatan, dan Indonesia yang adil dan sejahtera akan terwujud secepat-cepatnya. Allahumma amin. Dalam konteks menggali, mengimplementasi amanat ideologi negara bangsa, terutama spirit pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini, kami ingin terus menjadi bagian integral
dalam mewujudkan pemerintahan beserta seluruh program-program pembangunan yang benar-benar menghasilkan kemakmuran secepat-cepatnya. Kami menyaksikan dan merasakan kebijakan-kebijakan awal yang dilakukan oleh Bapak Presiden adalah langkah-langkah terobosan yang mendorong percepatan bagi terwujudnya cita-cita pembangunan kita. Makan bergizi gratis misalnya, sangat dibutuhkan sebagai bagian dari solusi langsung yang bisa dinikmati seluruh generasi muda bangsa agar tumbuh dan menjadi generasi yang kuat dan sehat. Para kiai dan para ulama dengan pesantren-pesantren dan keterbatasannya siap menjadi bagian dari pensuksesan program makan bergizi gratis untuk seluruh masyarakat dan bangsa. Karena memang pesantren Bapak Presiden masih sangat terbatas dengan berbagai kemampuannya. Ini Pak Profesor Pratik sebagai Menko PMK sering berdiskusi bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menghilangkan kesenjangan akses terhadap pendidikan dan kualitas hidup yang layak. Karena itu, makanan bergizi gratis adalah berkah bagi seluruh pesantren-pesantren di seluruh tanah air kita. Program terobosan sekolah rakyat dan sekolah unggulan menjadi bagian inspirasi dari seluruh kerja teknokratis kami. Beberapa waktu yang lalu para kiai, para ulama berkumpul dengan inspirasi sekolah rakyat, inspirasi sekolah unggulan. Lebih dari 350 pesantren yang berkumpul di Jakarta memutuskan sebuah forum baru yang bernama Forum Percepatan Transformasi Pesantren Indonesia, dengan tujuan agar berbagai tantangan baru menggerakkan seluruh potensi yang ada menjadi lebih unggul di hari-hari yang akan datang. Kami memperkenalkan Ketua Forum Percepatan Transformasi Pesantren adalah Bapak Kiai Haji Saifullah Maksum beserta Bapak Kiai Maman Imanul Haq. Mana beliau? Kita berharap Forum Percepatan Transformasi Pesantren ini menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan anak didik yang cerdas, kuat, dan tangguh. Bapak Presiden yang saya muliakan dan hadirin yang saya hormati, berbagai program-program pemerintah yang menjadi inspirasi sekaligus pendobrak dan jalan keluar cepat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab PKB. PKB yang telah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Pak Presiden Prabowo bertekad akan terus menjadi garda terdepan bagi kelangsungan dan keberhasilan seluruh program-program pemerintahan 2024-2029. Kami meyakini sepenuhnya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia, 5 tahun yang akan datang akan terjadi perubahan besar bagi model dan cara kerja pembangunan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, PKB bertekad akan terus membersamai pemerintah dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan. Kami juga kemarin bersepakat mengimplementasi gagasan-gagasan ideologis dalam berbagai program-program teknokratis di tingkat pusat maupun di daerah. Kami mengusulkan berbagai penyempurnaan tata kelola politik nasional. Perlu dibuat satu perundang-undangan dari sistem politik nasional kita yang benar-benar kondusif bagi percepatan pembangunan nasional. Salah satunya yang kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya
pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total manfaat dan madorotnya. Karena beberapa bupati kita tanya juga Bapak, ternyata konsolidasinya cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang. Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, minimal pemilihan kepala daerah maksimal, maksud saya maksimal dipilih oleh DPRD di seluruh tanah air. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak, tapi PKB bertekad tujuannya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi. Apalagi ada isu belum putus di DPR. Pemisahan pilkada dan pemilihan umum. Dari keputusan itu yang disetujui oleh teman-teman penundaan pemilu DPRD saja. Yang lain nggak setuju katanya. Kita berharap di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto akan terjadi konsolidasi demokrasi yang efektif bagi terwujudnya tujuan demokrasi, yaitu keadilan dan kemakmuran. Bapak Presiden, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, termasuk di dalam catatan yang paling besar kita lakukan adalah kita membutuhkan pembenahan menyeluruh sistem pendidikan nasional kita. Terobosan yang dilakukan Bapak Presiden melalui sekolah unggulan, sekolah rakyat, dan berbagai kebijakan pembangunan infrastruktur pendidikan yang ditangani langsung oleh Presiden sebagai bagian dari upaya mempercepat kualitas sumber daya manusia kita untuk bisa mengejar berbagai ketertinggalan di dalam kompetisi di tingkat global. Gagasan-gagasan itu PKB akan menjadi bagian terdepan agar pendidikan nasional benar-benar mengalami perbaikan menyeluruh dan kita bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Dalam konteks ini, seluruh stakeholders, khususnya pesantren yang ada di dalam keluarga besar PKB, Bapak Presiden, di dalam koordinasi hari-hari pekerjaan politik kami, salah satu yang menjadi tanggungan kami adalah pesantren. Rata-rata satu orang kader memiliki satu wilayah koordinasi dengan pesantren minimal satu. Per hari ini yang aktif menjadi koordinasi bagian integral dari perjuangan pendidikan dan politik. Tidak kurang, sudah hampir mencapai angka 10.000 pesantren di seluruh tanah air kita. Sehingga bagian integral dari menangani pendidikan ini adalah bagian harapan yang kami betul-betul menyerahkan kepada Bapak Presiden terjadi berbagai perubahan dan perbaikan sistem pendidikan nasional kita. Sehingga percepatan transformasi pendidikan yang ada di depan mata ini benar-benar menjadi wujud dari pemerintahan hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Bapak Presiden telah dengan sungguh-sungguh memperhatikan masyarakat yang paling bawah. Bagaimana upaya-upaya beliau, seperti yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf, Bapak Presiden rela mati untuk masyarakat yang paling miskin dan paling menderita. Menginspirasi PKB, bahwa PKB yang memang tumbuh dari bawah, yang tumbuh dari masyarakat bawah, sangat berterima kasih dan siap menjadi barisan siap mati untuk rakyat yang paling kecil di tanah air kita.
Bapak Presiden, hadirin hadirat sekalian, komitmen ini bukan retoris, tapi kita ingin nasib dan berbagai keadaan ini segera berubah menjadi lebih baik. Terutama berbagai keadaan yang masih ada di depan mata kita. Lemahnya kurikulum yang masih tidak memberi nilai kompetitif kepada para santri dan para siswa. Lemahnya penanganan vokasi, link and match antara dunia kerja dan dunia pendidikan membutuhkan keseriusan kerja kita semua. Itulah beberapa poin yang menjadi garis bawah dari pertemuan seluruh kader-kader di seluruh Indonesia yang hadir di Jakarta. Melalui forum peringatan hari lahir ke-27 ini, kami berharap Bapak Presiden akan terus istiqomah, konsisten dalam mengawal percepatan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan adil serta makmur sejahtera. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada Bapak Presiden, seluruh kabinet Merah Putih, dan para pemimpin-pemimpin bangsa bagi terwujudnya cita-cita mulia Indonesia Emas 2035. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, demikian beberapa poin penting. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh tamu-tamu terhormat pada hari lahir PKB yang ke-27 ini. Selamat hari lahir PKB, majulah PKB, jayalah Indonesia, adil, makmur, dan sejahtera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita